Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aulia Santi dari Prodi Pendidikan Seni Tari dan Musik, NIM 21025262931. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pengertian surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas adalah surat ke-112 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Makkiyah, terdiri atas 4 ayat. Pokok isinya adalah menegaskan keesaan Allah sembari menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Mengapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Padahal tidak ada kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas. Secara lafadz tidak ditemukan. Secara esensi makna, dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4 menegaskan tentang keikhlasan. Apa sih itu ikhlas? Ikhlas itu ridho, rela, tidak berharap imbalan, tidak mau imbalan, atau lain sebagainya. Ikhlas berasal dari kata kholaso, yang artinya bening, bersih, tidak bercampur sedikit pun. Dalam penggunaan kalimat kholaso sehari-hari, dapat saya contohkan ketika selesai makan. Apakah kamu sudah selesai makan? Kholas, yang artinya sudah selesai, sudah bersih. Nah, kan kita makan sebelumnya piring kita pasti ada lauknya bermacam-macam. Ketika selesai makan, pasti piring itu bersih karena makannya sudah kita makan. Nah, dapat diartikan bahwa kholaso adalah sesuatu yang sebelumnya itu kotor menjadi bersih. Melalui surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan prinsip keikhlasan yang bermakna kebersihan hati bagi orang yang membacanya. Hikmahnya, seseorang akan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ayat pertama dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini turun untuk menjawab pertanyaan kaum Quraisy yang menanyakan siapa sih Tuhannya Muhammad. Karena ayat yang pertama kali turun tidak menggunakan kalimat Allah, melainkan kalimat Rob, Tuhan. Padahal waktu itu kaum Quraisy menyembah patung berhala. Jumlahnya sangatlah fantastis. Terdapat 350 patung berhala di sekitar Ka'bah yang mempunyai nama tersendiri. Contohnya ada Hubal, Lata, Uzza, dan lain sebagainya. Kaum Quraisy pun bertanya kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, siapa sih Tuhanmu? Kalau Rob, aku juga punya." Rob maksudnya kalau Tuhan, aku juga punya. Tuhanku namanya Lata, Uzza, dan lain sebagainya. Kalau Tuhanmu siapa namanya? Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat kedua dalam surat Al-Ikhlas. Allahus samad. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Dia Maha Pencipta, Maha Kaya, Maha Kuasa. Dia tidak memerlukan yang lain, sedangkan semua makhluk bergantung kepadanya. Dalam ayat ini, terdapat penjelasan tentang sifat Tuhan yang Maha Esa. Dia adalah tempat meminta dan memohon. Kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, tidak boleh bergantung kepada selain Allah, tidak boleh meminta kepada selain Allah. Contohnya, melakukan pesugihan
bergantung kepada roh nenek moyang, atau benda mati hidup yang dipercayai memiliki kekuatan gaib, dan lain sebagainya. Ayat ketiga dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ayat ini menentang dakwaan orang-orang musyrik yang menyatakan bahwa malaikat-malaikat adalah anak perempuan Allah, dan dakwaan orang Nasrani yang menyatakan bahwa Isa adalah anak laki-laki Allah. Ibnu Abbas berkata, dia tidak beranak sebagaimana Maryam melahirkan Isa dan tidak pula diperanakkan. Ini adalah bantahan terhadap orang Nasrani yang menyatakan bahwa Isa adalah anak Allah, dan bantahan terhadap orang Yahudi yang menyatakan Uzair adalah anak Allah. Ayat keempat dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan dia. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan tidak mempunyai sekutu, tidak ada yang setara dengan Tuhan. Seperti dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Keutamaan surat Al-Ikhlas. Nabi Muhammad SAW bersabda, surat Al-Ikhlas itu pahalanya menyamai sepertiga Al-Quran. Menurut para ulama, arti dari perkataan Rasulullah itu adalah bahwa surat Al-Ikhlas mengandung 3 aspek sekaligus, yaitu aspek hukum, berita, dan tauhid. Ulama lain berpendapat bahwa yang dimaksud dari sepertiga Al-Quran itu bahwa pahala membaca surat Al-Ikhlas ini seperti pahala membaca sepertiga kitab suci tersebut. Manfaat membaca surat Al-Ikhlas. Yang pertama, seseorang akan mendapatkan perlindungan dari ribuan malaikat yang bakal menjaganya. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali menjelang waktu tidur, maka Allah akan mengutus untuknya 50.000 malaikat yang bakal menjaganya hingga waktu subuh. Yang kedua, dijauhkan dari kemiskinan. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sekali hingga ia sampai masuk rumah, maka dijauhkan dari kemiskinan. Yang ketiga, diampuni dosanya. Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 200 kali, maka akan diampuni dosanya selama 50 tahun, kecuali apabila dia memiliki hutang. Garis besarnya, dosa yang diampuni adalah dosa yang kecil. Sekian video yang saya buat, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.